warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA TKJ 2. Saya bernama Deva Angela Anggrani dan saya bernama Bima Sentosa akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ikut penjelasannya. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa, artinya pengganti. Ar-Rasyidin mendapat petunjuk. Jika menurut bahasa, pengertian Khulafaur Rasyidin adalah seorang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin Rasulullah SAW atau seorang pengusaha yang selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin ialah kekhalifahan Islam yang mulai berdiri sepeninggalan Rasulullah SAW dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dalam kekhalifahan tersebut terdapat 4 orang sahabat yang melanjutkan kepemimpinannya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil menerapkan sistem demokratis pada masa pemerintahannya. selanjutnya, sepeninggalan Rasulullah SAW, keempat khalifahlah yang menjadi pemimpin yang sangat adil. Keempat khalifah tersebut sangat menjaga dan melestarikan dasar-dasar tradisi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memajukan, mengembangkan Islam dan umat. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan Rasulullah SAW untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam. Dalam hal ini, Khulafaur Rasyidin menggantikan tugas Rasulullah dalam bidang kepemimpinan. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Dengan gelar tersebut diberikan Rasulullah pada Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq mengartikan bahwa amat membenarkan. Abu Bakar termasuk sebagai tokoh pembesar Islam, di mana setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat. Abu Bakar lahir dari keturunan Bani Taim, Quraisy dari keturunan pedang yang besar, dan seorang hakim dengan berkedudukan paling tinggi di Mekah. Kepemimpinan Abu Bakar dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Sebenarnya sebelum meninggal Rasulullah tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai kepemimpinannya. Lalu umat Islam dan para sahabat Nabi dengan penuh semangat mengadakan musyawarah dalam mencalonkan beberapa nama. Berikutnya, Abu Bakar mampu mewujudkan kepemimpinannya sebagaimana kekuasaan tersebut bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua itu terpusat pada tangan khalifah. Kepemimpinan Abu Bakar juga mengembangkan pada bidang hukum, di mana Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam tubuh umat Islam. Abu Bakar juga sudah mampu mengembangkan Islam hingga luar Arab. Wasiat yang Abu Bakar tinggalkan ialah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam kursi kepemimpinannya. Nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah salah satu suku yang terpandang sangat mulia. Umar dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Rasulullah lahir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.